bilangan bulat itu ada dua teman-teman ya, positif dan juga negatif. Sebagaimana angka 0 adalah sebagai borderline, sebagai pembatas di antara bilangan bulat positif dan negatif. Tergantung yang mana yang lebih besar, bilangan positifnya kah atau bilangan negatifnya. Nanti operasi hitungnya akan sebagai ketika dua bilangan positif ya, lalu dikurang itu hasilnya tinggal dikurang seperti biasa, 5 dikurang 3 hasilnya 2. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contoh, suhu udara di Inggris itu minus 5 derajat, artinya dingin banget tuh, ger gitu ya. Atau misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Kak Yuda ya, dengan belajar pokok bilangan yang pertama tentang matematika itu tentang belajar mengenal bilangan bulat. Di mana bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Teman-teman ya, yang jadi pertanyaan kita semua itu, apakah kita tahu apa yang disebut bilangan positif dan negatif? Kemudian, di mana ya kita bisa menemukan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya udah akan menjelaskan di mana apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan atau banyak bilangan yang terdiri dari bilangan positif, kemudian ada bilangan nol, dan juga ada bilangan negatif. Jadi, bilangan bulat itu ada dua teman-teman ya, positif dan juga negatif. Sebagaimana angka 0 adalah sebagai borderline, sebagai pembatas di antara bilangan bulat positif dan negatif. Di mana bilangan positif, kita kasih contohnya itu angka 1, 2, dan 10. Contohnya bilangan negatif itu yang membedakan ada tanda negatif atau tanda minus di depan angkanya, teman-teman. Ya, -1, -5, dan -20, serta contoh-contoh yang lainnya. Nah, kita bisa kan bicara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bilangan positif itu adalah jumlah uang yang kita miliki, lalu ada jumlah siswa, berapa banyak murid di kelas. Lalu untuk minus atau negatif itu bisa misalkan kita punya hutang sama teman-teman, atau suhu di bawah 0 derajat, atau kedalaman laut di bawah 0 derajat. Bagaimana kemudian ada aturan penjumlahan ketika bilangan positif ditambah dengan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Misalnya 5 ditambah 3 hasilnya 8. Sementara ketika negatif ditambah juga dengan negatif, hasilnya tentu negatifnya semakin besar. Misalkan kayak udah ada positif ditambah dengan negatif. Ya, tergantung yang mana yang lebih besar, bilangan positifnya kah atau bilangan negatifnya. Nanti operasi hitungnya akan sebagai pengurangan atau dikurang. Contoh 7 ditambah min 3 sama dengan 4. Kenapa? Karena 7 dikurang 3 hasilnya 4, teman-teman. Contoh misalkan 8 ditambah min 10, yaitu sama aja lebih besar negatif kan, maka hasilnya nanti negatif. Lalu 10 dikurang 8 hasilnya 2. Jadi negatif atau minus 2, teman-teman. Sementara ada aturan pengurangan, teman-teman, di mana ketika dua bilangan positif ya, lalu dikurang itu hasilnya tinggal dikurang seperti biasa, 5 dikurang 3 hasilnya 2. Lalu kemudian ada aturan perkalian di mana positif kali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif juga hasilnya positif. Kayak jika yang depan positif, yang kedua negatif, hasil negatif. Ataupun sebaliknya. Jadi teman-teman semua hanya fokus untuk yang beda. Kalau yang sama, sama-sama positif, positif, sama-sama negatif, kalau dikali atau dibagi juga hasilnya positif, ya. Sebagaimana contoh dari positif kali negatif. Jadi, tips dari Kak Yuda, ketika yang sama itu jadi positif. Kalau ada yang berbeda untuk perkalian di pembagian, teman-teman langsung aja ambil cara cepatnya, maka hasilnya negatif. Ya, oke. Kak Yuda akan contoh kan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contoh, suhu udara di Inggris itu -5 derajat, artinya dingin banget tuh, ger gitu ya. Atau misalkan di Arab Saudi suhunya 30 derajat Celcius, itu panas banget, teman-teman ya. Lalu berikutnya ada perhitungan laba dan untung serta rugi ya. Aduh, aku usahanya rugi banget nih minggu ini. Oh, aku usaha untungnya banyak banget ya, udah 1 miliar gitu untungnya bulan ini. Lalu kemudian ketinggian tempat, ya contohnya Gunung Semeru ya 100 apa misalnya 3.500 meter mdpl, nih suka banget nih para pendaki gunung ya. Itu artinya di atas permukaan laut, berarti tingginya tuh tinggi banget. Dan sebaliknya kalau misalkan contohnya kedalaman palung samudra atau samudra Hindia itu -100.000 meter gitu. Artinya ya di bawah laut 100.000. Oke, waktunya kita berlatih. Contoh, bilangan -7 termasuk ke dalam bilangan apa, teman-teman, yang sudah seperti yang dijelaskan, yaitu bilangan negatif. Ya,
Dan untuk soal selanjutnya, teman-teman bisa kerjakan sendiri dan latihan sendiri. Sudah Kaido buatkan juga jawabannya. Oke, untuk materi pertama tentang bilangan bulat, di mana ada bilangan bulat positif dan negatif, bisa teman-teman pelajari lagi ya di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada operasi yang kedua, ya Kaido akan membahas tentang operasi hitung bilangan pecahan gitu, teman-teman. Khususnya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Siapa ya di sini yang kira-kira masih bingung bagaimana menjumlahkan dan mengurangi pecahan? Ayo, tunjuk tangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Kaido akan segera langsung ya membahas topiknya ya, teman-teman. Oke. Yang akan kita pelajari khususnya materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, di mana bentuk umum dari pecahan itu terdiri dari dua bagian, bagian atas dengan bagian bawah yang dipisahkan oleh tanda garis bawah, ya, di mana bagian atas dari pecahan itu disebut pembilang dan bagian bawahnya itu disebut penyebutnya. Dengan syaratnya A dan B itu khususnya bilangan bulat dengan tanda B itu artinya tidak boleh nol, teman-teman. Karena kalau misalkan dibagi nol itu hasilnya undefined atau tidak bisa ditemukan hasilnya, ya. Oke, penjumlahan pecahan itu ada dua tips, teman-teman. Kalau misalkan sama-sama penyebutnya sama, contoh satu pizza yang dibagi atau akan dimakan oleh 8 orang, di mana Kayuda atau Budi akan makan dua bagian, sementara Aris makannya satu. Jadi total pizza yang dimakan oleh Budi dan Aris adalah 2/8 ditambah 1/8. Sama dengan hasilnya 3/8, teman-teman. Jadi karena dia sama-sama penyebutnya tidak perlu dirubah ya. Oke, kemudian ada berbagai macam permasalahan yang akan terjadi di penjumlahan pecahan. Pertama, jika bilangan bulat ditambahkan dengan pecahan, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, lalu pecahan biasa dengan pecahan campuran, dan penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran, teman-teman. Jadi ada empat fokusnya. Contoh, 3 ditambah 2/5 sama dengan 3/2/5. Jadi jangan dibuat susah, teman-teman ya, adik-adik juga ya. Ketika bilangan asli ditambah dengan pecahan, kita langsung masukkan bilangan asli jadi di bagian tengah. Jadi 3/2/5 ya. Jadi jangan dibuat susah, jangan jadikan 3/1 lalu kita samakan penyebutnya, itu lama. Cara singkatnya, teman-teman tinggal sisipkan angka bilangan aslinya di tengah-tengah pecahan tersebut ya. Lalu yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ya, teman-teman tinggal fokus ya. Contoh di sini 3/5, 3/7 ditambah 5/7 ditambah 4/7, ini kan semuanya sama penyebutnya ya, 7. Jadi teman-teman tinggal tambahin aja pembilangnya. 3 ditambah 5 ditambah 4 hasilnya sama dengan 12/7. Nah, ini adalah kasus di mana pembilang lebih besar dari penyebut, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal bagi 12 dibagi 7. Itu cuma satu, sisanya 5 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebutnya ya. Lalu yang ketiga adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Lalu bagaimana ya, teman-teman? Kalau misalkan penyebutnya berbeda, teman-teman. Contohnya 1/5 ditambah 1/2. Teman-teman bisa gunakan butterfly method atau perkalian kupu-kupu, teman-teman. Jadi tinggal kali silang aja. 1 dikali 2 hasilnya 2. Dan 1 dikali 5 hasilnya 5. Jadi 1 kali 2 ditambah 1 kali 5. Lalu penyebutnya teman-teman tinggal kali aja di bawahnya. 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi 2/10 tambah 5/10 hasilnya 7. Ya. Jadi jangan dibuat susah ya. Nanti kalau memungkinkan bisa disederhanakan, konsepnya adalah dibagi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi bilangan tertentu ya. Lalu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, teman-teman. Contoh soalnya, Kaido punya 1/2 ditambah 1/3. Nah, di sini kan ada pecahan campuran ya, yang punya angka sendiri dipisahin aja, biar mereka kangennya nanti ketika sudah disatukan. Contohnya, 1/2 tambah 1/3. Satunya dipisahin dulu. Jangan dibuat pusing. Yang 1/2 ditambah 1/3, tinggal ingat ya, metode kupu-kupu. Kali kupu-kupu aja, teman-teman. Jadi 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 hasilnya 5/6. Jadi 1 5/6 ya, satu yang udah kita pisahin tadi ya.
Lalu ada contoh soal berikutnya juga ya. Nanti teman-teman bisa kerjakan lagi ya. Contoh di sini pecahan campuran dengan pecahan campuran bagaimana ya Kak Yuda? Contoh 1/2/3 ditambah 1/1/2. Teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung. Ya, pecahan campurannya angka satu dan satu tadi kalau teman-teman jumlahin aja dulu. Pisahin dia dulu. Satu tambah satu hasilnya 2. Baru deh 2/3 ditambah 1/2. Gunakan butterfly method atau perkalian kupu-kupu ya. 2 dikali 2 hasilnya 4, ditambah 1 kali 3 hasilnya 3, 2 ditambah 7/6 teman-teman. Ketika pembilang lebih besar dari penyebut, kita pisahin 7 dibagi 6 itu bisa hasilnya bisa 1, lalu 7 dikurang 6 sisanya 1, lalu penyebutnya tidak diganti teman-teman. Jadi tetap 6. Nah, ingat gak tadi kita punya apa angka 1 tambah 1 yang sebelumnya jadi 2 kan? 2 ditambah 1 nih teman-teman jadi 3. Tinggal tambahin 1/6-nya. Cukup mudah kan caranya? Nah, bisa juga cara yang kedua teman-teman rubah ya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh tadi 1/2/3 itu kita rubah, kita kali dulu 3 dikali 1, lalu kemudian kita tambah 2 jadinya 5. Jadi 5/3 ditambah 1/1/2 kita rubah jadi 2 kali 1 2 tambah 1 3 jadi 3/2, lalu kita kali kupu-kupu. Di mana 5 dikali 2 hasil 10 ditambah 3 kali 3 hasil 9 jadi 19 kan? Lalu 19 per 3 dikali 2 hasilnya 6, 19 per 6 itu jadinya 19 dibagi 6 itu masih bisa 3 ya. Karena 6 dikali 3 hasilnya 18, 19 dikurang 18 masih satu sisanya. Lalu bawahnya jangan khawatir teman-teman, penyebutnya itu tidak akan pernah berubah. Kalau dia bawahnya 6 tetap 6 sampai kapanpun kecuali jika dia disederhanakan. Oke deh. Untuk pengurangan pecahan materi juga tetap sama, teman-teman. Contoh, Kayuda punya 3 pizza nih dari 8 pizza yang Kayuda miliki. Ya, lalu tadi kan pecahannya atau jumlah pizzanya kan ada 8 ya. Dikurangi 3 yang sudah Kayuda makan atau Kayuda mau kasih ke teman Kayuda. Maka sisa pizzanya itu ada 5. Dari berapa potong pizza tadi? 8, teman-teman ya. Dan macam-macam pengurangan pecahan juga sama seperti penjumlahan pecahan tadi teman-teman. Ada pecahan biasa dikurang pecahan biasa, pengurangan bilangan bulat dikurangi pecahan, pecahan biasa dengan pecahan biasa, lalu pecahan campuran dengan pecahan campuran juga ya. Dia ada 4 tipe sama persis seperti contoh penjumlahan contoh nih, karena kita bingung nih, dengan gimana angka asli, bilangan asli itu dikurangi pecahan. Aduh, kayak udah 3 dikurang 2/5. Gimana ya cara mengerjakannya? Boleh teman-teman. Tiganya itu bisa kita rubah ya jadi 3/1. Lalu kita menggunakan metode kupu-kupu. 3 dikali 5 itu 15. Ya, tinggal dikurang dia 2/5. 15 dikurang 2 itu hasilnya 13. Jadi 13/5 ya. Masih ingat caranya ketika kita menyederhanakan pecahan jadi pecahan campuran 13 dibagi 5 cuma bisa 2. 5 kali 2 itu 10 ya. 13 dikurang 10 sisanya 3. Lalu penyebutnya jangan diganti-ganti deh. Ini sudah yang paling paten ya, sudah yang paling mudah buat teman-teman kerjakan ya. Oke, jadi deh hasilnya 2/3/5. Sama seperti tadi juga, kalau misalkan penyebutnya sama, ya udah langsung dikurang aja. 2/3 dikurang 1/3. Jadi 1/3. Lalu kemudian pecahan biasa berpenyebut beda. Kita boleh gunakan metode kupu-kupu pokoknya ya. Contohnya 2/3 dikurang 1/2. Metode kupu-kupu. Kita kali silang 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu 1 dikali 3 hasilnya 3. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Maka tinggal dikurang aja deh 1/6 ya. Dan selanjutnya sama. Ketika pecahan biasa ya dengan pecahan campuran, contoh kayak udah punya 1/2/3 bagian kue atau pizza. Ya, kayak udah rubah dulu pecahan campuran tadi, kayak udah kali dan kayu tambah 3 kali 1 3 tambah 2 5 ya, betul ya. Baru deh kayu kurangi 5/3 dikurang 1/2 lalu jadi metode kupu-kupu ya. 5 dikali 2 hasil 10 dikurang 3 jadinya 10 dikurang 3 hasil 7 dibagi 6. Masih ingat caranya? 7 dibagi 6 cuma bisa 1. 7 kurang 6 hasilnya 1, maka pecahannya menjadi 1/1/6. Oke, dan sama seperti tadi, ketika pecahan campuran dikurangi pecahan campuran saran Kayuda yang lebih mudah,
teman-teman bisa rubah ke pecahan biasa dulu, lalu gunakan cara kupu-kupu ya, atau dikali silang. Oke, kemudian Kak Edu sudah disiapkan juga soal latihannya ya. Tuh, yang mana kapan kalian harus tambahkan dan kapan kalian kurangi, baca dengan soal, dengan teliti, dengan pemahaman kalian. Ingat, ketika mempunyai tepung, lalu kalau beli lagi ditambah, lalu digunakan itu artinya dikurang. Kayak udah kasih kesempatan kalian buat untuk mengerjakan soal latihannya. Demikian pembahasan materi tentang soal apa penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.